Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan ke teman-teman bagaimana caranya mencari jurnal dengan kualitas jurnal yang baik. Kenapa mencari jurnal dengan kualitas jurnal yang baik itu penting bagi referensi skripsi teman-teman? Karena yakinlah bahwa jurnal-jurnal Scopus atau jurnal-jurnal yang internasional akan melihat dari mana Anda mengambil sumber referensi. Kalau misalkan Anda mengambil sumber referensi dari sesuatu yang tidak jelas, maka karya tulis ilmiah Anda bisa dipertanyakan keabsahannya. Oke, jadi banyak yang bertanya kepada saya kenapa mencari jurnal referensi itu sangat sulit. Bukan jurnal referensi yang sangat sulit dicari, tapi jurnal referensi yang baik, ya, yang apa namanya sulit untuk dicari, ya. Tapi apakah tidak mungkin? Oh, tentu sangat mungkin, asal kita tahu caranya. Dan dengan kita menentukan atau mengolah atau menyeleksi dan mengambil jurnal referensi yang baik saja, maka kita akan lebih spesifik menemukan masalah. Dan tentu masalah yang spesifik tidak mudah untuk dipecahkan, tapi itu merupakan peluang juga buat teman-teman membuat sesuatu yang baru, membuat karya ilmiah yang baru, membuat skripsi yang baru dengan kontribusi yang jelas. Oke, ada beberapa cara ya. Tentu yang paling gampang kalian cari di Google Scholar dulu. Google Scholar. Di sini Google Scholar ya. Nah, di sini di dalam Google Scholar ini berbagai macam referensi ada di sini ya. Contoh saya mengetikkan cash wakaf link sukuk. Nah, kalau misalkan saya mengetikkan cash wakaf link sukuk, di sini ada banyak sekali jurnal referensi yang berhubungan dengan cash wakaf link sukuk. Apakah saya harus mengambil semuanya sebagai referensi saya untuk mendapatkan gambaran awal? Ini baik untuk menjelaskan kondisi cash wakaf link sukuk perkembangannya di Indonesia seperti apa, itu boleh. Tapi saran saya jangan semuanya diambil, ya. Ambillah satu atau dua jurnal yang dari sini untuk kalian masukkan di dalam skripsi atau dalam karya ilmiah kalian. Tapi kalau untuk hanya sekedar baca-baca ya boleh saja, tidak dipermasalahkan, ya. Sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana caranya kita mengecek apakah jurnal ini punya kualitas yang cukup baik. Oke, kita klik beberapa jurnal, ya. Contohnya di sini adalah journalstmb.ac.id. Kita klik di sini. Oke, di sini saya menemukan jurnal manajemen ekonomi dan akuntansi IMEA APSA. Apakah ini jurnal yang lumayan baik untuk kita teliti? Nah, atau untuk kita cantumkan di dalam referensi kita. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada yang namanya Sinta, ya. Kalau misalkan nggak ada, kita harus mengenai. Setelah ini saya akan tunjukkan caranya kita mengecek apakah jurnal ini kredibel atau tidak, ya. Di sini kebetulan dia mencantumkan adanya Sinta 4. Ya, kita klik Sinta 4. Oke. Kita klik di sini. Nah, ini akan langsung merujuk kepada website Sinta Indonesia. Nah, teman-teman silahkan cek ke dalam source, lalu jurnal, dan ketikkan Sinta 4 di sini, S4, dan ketikkan nama jurnal yang tadi. Kita ketik di sini jurnalnya namanya Jurnal Manajemen Ekonomi dan Akuntansi. Namanya apa ini jurnalnya? Manajemen Ekonomi dan Akuntansi. Manajemen ekonomi dan akuntansi. Dari mana ini? Dari STIEM Bandung, ya. STIEM Bandung. Apakah ada? Kita klik di sini. Oke, atau STIEM Bandung saja. Tidak ada, ya. Apakah ada di sini STIEM Bandung? Ya, ada juga, berarti namanya bukan itu. Kita cari lagi, pastikan namanya apa? Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi. IMEA. Ilmiah Manajemen, oh nggak ada juga. Terus
Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi. Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi. Apakah ada? Oh, tidak ada juga ya. Apakah saya salah dalam mengekliknya? Saya kurang tahu. Yang jelas di sini kalau misalkan teman-teman ngelihat ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, dan Sinta 5. Maka untuk mengecek apakah jurnal yang teman-teman itu merupakan jurnal yang kredibel atau tidak, carilah jurnal tersebut, double check apakah tercantum di dalam Sinta 1, 2, 3, 4, atau 5. Kita coba jurnal yang lain ya. Dari sini, contoh misalkan dari ini, jurnal Fahid Wika Bogor. Kita klik di sini, Al-Infaq, Jurnal Ekonomi Islam, apakah dia mencantumkan? Oke, Sinta di sini kita klik. Al-Infaq, Jurnal Ekonomi Islam. Kita klik di sini, kita cek di dalam Sinta, kita klik aja di sini Sinta. Oke, berapa dia Sintanya? Oke, di sini ada. Al-Infaq Jurnal Ekonomi Islam, dia adalah Sinta 4. Ya, ini ya, Al-Infaq itu Sinta 4. Artinya, jurnal yang teman-teman referensikan itu bernilai Sinta 4. Ya. Seperti yang teman-teman kalian tahu, semakin besar skor Sintanya, maka jurnal itu less credible atau menuju yang lebih tidak kredibel begitu ya. Apakah jurnal itu jelek? Belum tentu juga. Tapi di sini semakin rendah skor Sintanya, maka jurnal itu lebih dapat dipercaya, ya lebih banyak disitasinya. Seperti itu ya. Contoh jurnal-jurnal Bank Indonesia ya, Buletin Ekonomi Moneter itu Sinta 1. Kenapa? Karena dia sudah kredibel gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mereferensi kepada jurnal Sinta 1, itu berarti teman-teman mencantumkan referensi yang bagus gitu ya. Pertanyaannya Pak, bagaimana kalau misalkan saya banyak mengutip skripsi? Ya, ini dia. Skripsi sebenarnya tidak masalah untuk dikutip untuk tahapan awal. Tapi kalau misalkan kalian ingin meningkatkan kualitas skripsi kalian, saya sarankan lebih banyak mensitasi tesis daripada skripsi atau disertasi. Kenapa? Karena posisi dari skripsi itu adalah orang yang belajar, sama-sama belajar gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian belajarlah kepada orang yang lebih tinggi, bukan sama yang sama begitu. Nah makanya lebih saya sarankan untuk mensitasi tesis atau jurnal, ya less skripsi, ya apalagi jurnal tapi tidak ada Sintanya. Nah, itu bisa lebih dipertanyakan lagi. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi jurnal-jurnal itu tidak kredibel, ya tidak tidak continue atau tidak dapat publish terus menerus. Ya ini contohnya kalau misalkan di dalam Sinta ini kita bisa lihat jurnal Al-Infaq ini dia continue dalam mempublish jurnal 2017, 2018, 2019, 2020 sampai 2022 dia terus mempublish jurnal. Setidaknya kita sudah ada filter ya. Jurnal yang kita ambil ini adalah jurnal yang kredibel seperti itu. Oke ya. Jadi kembali lagi di dalam mencari referensi ya, saran saya yang pertama adalah kita mencari yang kredibel dulu ya. Cari yang kredibel dulu. Ya, cari yang kredibel dulu. Kredibel. Yaitu apa yang kredibel itu? Ya, cari yang ada di Sinta S1 sampai S4. Let's say begitu ya. Atau sampai S6 juga nggak apa-apa sih. Ya, nggak apa-apa. Tapi semakin rendah skor Sintanya, maka dia semakin baik. Cari jurnal yang ada di Sinta 1 sampai Sinta 6 ya. Kalau nggak ada, ya barulah kita mencari di Sinta yang lain. Gitu. Yang kedua, citasi lebih sedikit skripsi. Jangan terlalu banyak mensitasi skripsi karena ini akan membuat karya tulis ilmiah kalian questionable atau dipertanyakan. Ya, lebih baik mensitasi tesis atau disertasi untuk skripsi kalian. Ya.
Oke, ini yang berbahasa Indonesia. Kalau misalkan kalian ingin mensitasi yang berbahasa Inggris, kalian bisa cek di sciencedirect.com. Direct.com. Nah, ini jurnal-jurnal yang kredibel, yang Scopus itu adanya di sciencedirect.com. Di websitenya, kalian bisa klik di sini CWLS, misalkan CWLS. Apakah ada? Ya, cash wakaf juga cukup. Cash wakaf link suku. Sama gitu ya. Oke, di sini belum terlalu banyak ternyata yang membahas tentang chain. Ya. Atau bisa juga di website ini Emerald. Kalau yang klik di sini ini juga bagus ya, lumayan lah. Tidak setinggi sini apa? Science Direct ya, CWLS. Cash wakaf. Cash wakaf. Linked suku. Oke, apakah ada di sini? Oke. Cash wakaf. Ya, sudah ada. Jadi kalian bisa menggunakan dua itu ya, Science Direct atau emerald.com untuk mencari jurnal-jurnal yang kredibel. Ya, syukur-syukur kalian bisa menulis dan publish di sini. Oke, terima kasih untuk tutorial kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.